Selamat sore para kawan pajak semuanya. Kembali lagi bersama kita di acara Jejama, jelasin pajak untuk sesama. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ferdi Prasetyo sebagai pembawa acara, mungkin ya pembawa acara dan juga moderator yang akan memimpin jalannya acara kita pada sore hari ini. Dan kita juga sudah mendatangkan dua narasumber hebat kita yang seperti biasanya, yaitu ada Mas Imam, selamat sore Mas. Selamat sore. Dan juga Mas Ardian. Selamat sore. Keduanya ini merupakan sebagai asisten penyuluh pajak di lingkungan kantor pajak Metro dan sekitarnya lah ya. Dan untuk diketahui bagi para kawan pajak yang baru mengikuti kita pada siaran kali ini, KPP Metro itu meliputi 3 kabupaten atau kota ya, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan juga Lampung Timur. Nah, itu menginduk ke kantor pajak Metro. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang sedang ramai ya, tapi bukan Cortex ya teman-teman ya, karena mungkin Cortex sudah biasa lah ya. Sudah terlalu ramai, kita nggak mau ikutan rame-rame lagi lah. Nah, kita agak bergeser sedikit, yaitu tentang pengisian SPT tahunan ya, yang mana SPT tahunan ini bentar lagi kan mau berakhir ya. Nah, tapi ada banyak permasalahan, bisa dibilang kebingungan ya terkait pengisian SPT tahunan yang terjadi khususnya di tahun ini ya, karena mungkin ada perbedaan penghitungan atau gimana nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita kali ini. Pertama mungkin kita tanya dulu ya ke Mas Imam ya Mas ya. Iya. Pertanyaan pertama ini, ada perbedaan apa Mas untuk pengisian SPT tahunan yang untuk pribadi karyawan ya khususnya Mas ya? Ya, jadi kita fokus ke karyawan dulu ya Karyawan, di ya. pertemuan kali ini. Jadi kawan-kawan pajak semua, pada tahun ini sebenarnya ada sesuatu yang beda ya, sesuatu yang spesial di pengisian SPT tahunan karyawan. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang berbeda atau spesial itu, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan atau mengingatkan kawan-kawan pajak terkait dengan apa itu SPT tahunan karyawan ya. Jadi di tahun ini perlu saya ingatkan bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan itu masih tetap sama ya. Jadi setiap tahun itu kita SPT tahunan orang karyawan itu 31 Maret. Terus form yang digunakan dalam pelaporan SPT tahunan karyawan itu pertama adalah form yang 1770 SS. Sangat sederhana ya, sangat sederhana. Itu untuk penghasilan bruto karyawan di bawah 60 juta. Terus selanjutnya ada 1770 S. 1770 S ini digunakan oleh karyawan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Seperti itu. Dan kawan-kawan pajak, untuk pelaporan SPT tahunan ini dilakukan secara online ya, secara online. Mungkin kawan-kawan pajak sudah pernah mendengar ya, sekarang lagi rame-rame terkait dengan Cortex. Tapi apakah pelaporan tahun ini atau tahun pajak 2024 itu menggunakan Cortex? Itu kita belum. Jadi untuk tahun 2024, tahun pajak 2024 itu kita masih menggunakan sistem DJP online yang lama. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan Cortex. Kira-kira begitu. Oh, jadi kita kalau mau laporan masih tetap melewati atau mengakses ya, akses lama yang djponline.pajak.go.id Mas. Iya. Mungkin kita ke apa ya, pengaplikasinya dulu kali Mas ya. Kan mungkin banyak orang yang mengalami kendala atau error lah ya. Nah, itu ada mungkin buat Mas Ardian bisa dijawab, gimana cara kita misalkan ya, ternyata email atau nomor handphone kita itu nggak sama ya, udah berubah gitu Mas. Karena kan kita kalau misalkan ganti HP itu ya, apalagi banyak lah, ganti HP ganti email biasanya, nomor handphone ganti, atau nomor handphonenya buat kuota sama nomor handphone beda ya. SMS beda gitu. Nah, itu ada solusinya nggak Mas? Gimana Mas? Oke ya, benar Mas Ferdi. Jadi pertama kita mau jelaskan bahwa ada yang namanya MFA ya Mas ya, multi factor authentication. Jadi maksudnya itu ketika teman-teman login di JP Online, kalau tahun lalu bisa langsung masuk, ini
ada satu lapis lagi yaitu verifikasi email dan nomor HP, Mas. Oke, nah, disinilah yang namanya MFA itu. Nah, email nomor HP ini wajib pajak kan tadi Mas Ferdi bilang ada kemungkinan berganti emailnya atau lupa password emailnya, nggak bisa dibuka. Nah, di situ jadi kita harus ubah dulu email dan nomor HP karena ini data pribadi ya kawan-kawan pajak, jadi ubah email dan nomor HP ini harus dilakukan di kantor pajak terdekat, Mas. Oh, harus datang ke KPP ya? Terdekat, tapi nggak harus terdaftar. Oh, terdekat aja. Maksudnya Jadi kalau gimana, Mas? kalau Mas Ferdi kantor pajaknya Bandar Lampung bisa diubah di kantor pajak Metro. Oh, yang penting terdekat lah ya. Mm-mm. Ya, harus terdaftar ya. Oke. Terus itu mungkin solusi ya buat teman-teman kawan pajak semuanya. Jadi ketika ada perbedaan email atau nomor handphone, jadi bisa mendatangi KPP terdekat, bukan KPP terdaftar ya. Jadi semua KPP bisa melayani ya perubahan datanya. Bisa, Mas. Nah, terkait lebih bayar atau SPT tahunan karyawannya, Mas, kenapa yang ada banyak orang yang SPT-nya itu jadi lebih bayar, Mas? Padahal kan kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya tuh kayaknya banyak orang tuh nihil. Iya, sebenarnya sih mungkin dibilang lebih bayar itu kelihatannya aja lebih bayar sebenarnya ya. Kalau untuk sebenarnya kan karyawan lebih ya. bayar. Sebenarnya jadi gini. Jadi pada awal tahun 2024 ya itu kan diberlakukan aturan baru ya, aturan baru terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan ya. Itu di PP 58 dan aturan pelaksanaannya itu di PMK 168. Iya, di PMK 168. Nah, di situ dia ada penghitungan menggunakan tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata karena adanya tarif efektif rata-rata ini, nah itu nanti jadi perhitungannya itu dibedakan nanti di Januari sampai dengan November tahun 2024 itu pemberi kerja akan memotong pajak dari karyawan itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, tarif efektif rata-rata ini itu adalah tarif khusus ya, tarif khusus yang dikenakan kepada pekerja ya, atau kepada pekerja. Itu tarif khusus ini dia sudah ditentukan jumlahnya itu di PP 58 itu. Jadi misalnya penghasilan 6 juta misalnya. 6 juta tiap bulan. Itu kita tinggal lihat ada tabelnya di PP-nya. 6 juta tarifnya berapa. Nah, misalnya 10 juta tarifnya berapa. Itu sangat banyak ya tarifnya itu ya. Tarifnya sangat banyak. Jadi itu sekitar 138 tarif jadi. Wow, ada 138 tarif. Jadi kalau apa, Mas? Enggak. Jadi memang nggak usah dihafalin ya, Bapak Ibu sekalian, tinggal lihat aja tarifnya di aturannya seperti itu. Nah ini tarif efektif ini itu kan juga dia dibagi jadi 3 kategori ya, dibagi jadi 3 kategori ini untuk sekedar mengenal tarif ya. Jadi ada kategori A ini untuk yang PTKP-nya TK0, K1, K0 ya. Terus ada kategori B itu yang TK2, K1, TK3 dan K2. Tidak kawin ini PTKP ya, lapisan PTKP ya, udah ngerti lah ya. Terus yang terakhir kategori C itu yang statusnya K3. K3 ini berarti dia kawin, terus ada 3 orang tanggungan seperti itu. Jadi dibagi 3 lapisan. Nah, nanti pemberi kerja itu akan melihat nih si pegawai ini dia ini masuk kategori yang mana. Misalnya tadi TK0 atau TK0 misalnya TK0, terus dia lihat penghasilannya si pegawai ini berapa. Misalnya tadi 6 juta berarti kena tarif sekian. Itu kemudahan dari tarif sebenarnya seperti itu. Jadi pemberi kerja tinggal ngelihat ini masuk mana, oh tarifnya sekian, pajaknya sekian, seperti itu. Seperti itu letak kemudahannya. Cuman nanti di dalam tarif tersebut itu nanti akan ada perhitungan ulang di bulan Desember. Perhitungan ulang di bulan Desember. Jadi ada ibaratnya ada 2 kali perhitungan seperti itu. Jadi Januari sampai November tadi, Mas ya. Januari sampai November itu kita menggunakan tarif ya, teman-teman ya. Kemudian di bulan Desember dilakukan penyesuaian. Iya, melakukan perhitungan ulang penyesuaian.
Nah, jadi kan kita ada dua skema itu ya Mas ya. Iya. Buat Mas Adrian mungkin bisa jawabnya. Dampaknya itu apa yang terjadi di lapangan lah, sebab kan Mas Mas-masnya ini kan langsung yang bagian neliti Asistensi, mungkin ya, ya, neliti. asistensi yang ngajarin dan juga ngisiin ataupun ya neliti lah istilahnya. Nah, di lapangan tuh terjadi apa aja biasanya? Karena tarif dua Dua cara penghitungan dua lah. cara, Mas. ya. Oke, benar Mas Ferdi. Jadi tadi kita simpulkan bahwa di Januari sampai November ya, ini kita pakai tahun pajak yang sama ya, teman-teman, Januari Desember. 11 bulan itu kita pakai tarif TER, Mas. 11 bulan pakai tarif. Nah, jadi misalkan contoh ya yang saya ingat tuh penghasilan 5,5 juta sampai 6 juta kalau nggak salah itu 0,5%. Jadi kawan pajak misalkan 6 juta katakanlah kena 1 bulan itu 30.000 pajaknya, Mas. Berarti 30.000 kena dipotong selama 11 bulan. Nah, di Desember itu karena tarif TER ini tarif yang dihitung pakai formula tertentu ya Mas ya, dengan harapan mendekati pajak utang setahun gitu ya Mas ya. Nah, makanya di Desember kita pakai hitungan yang full dari Januari Desember yang secara komprehensif atau lengkap. Yang mana hitungannya itu dari atas ke bawah, dari penghasilan, biaya-biaya, jabatan, kemudian penghasilan tidak kena pajak, kita hitung semua secara adil, baru nanti ketemulah di Desember itu yang terutang setahun berapa Mas. Contoh Mas, tadi kita hitung misalkan 11 bulan 30.000, 330 misalnya Mas ya. Ternyata kalau dihitung setahun dia kenanya 400.000. Sehingga Desember nanti dia kenanya agak lebih gede teman-teman. 70.000 selisihnya. Itu contoh yang kurang ya Mas. Yang kurang. Kalau lebih ada? Lebih mungkin terjadi Mas Ferdi. Misalkan karena PTKP-nya ternyata bisa dibilang termasuk yang gede. Jadi dia misalkan ya Mas, kalau kita ambil contoh dia masuk PRB tapi PTKP-nya PTKP yang paling besar ya maksimum ya. Misalkan masuk PTKP K2. Nah, jadi ketika dihitung di Desember dipotong 330 harusnya cuma setahun 300. Nah, nanti muncul di bawah pemotongan itu lebih potong 30.000. Jadi ya gitu kawan-kawan ya, ada pegawai yang di Desember itu dipotong lebih besar, tapi ada juga yang nggak kena potong Mas, karena dia dihitung total lebih. Ya. Berarti tetap ada dua kemungkinan ya Mas ya, bisa ya tetap kurang bayar atau lebih bayar gitu kan? Lebih potong atau lebih potong ya. Nah, kalau misalkan seperti yang disampaikan Mas Ardian tadi, misalkan 330.000 yang sudah dipotong, ternyata pajak setahunnya 300.000 tuh Mas. Nah, kan kalau di SPT, bukan SPT ya, di bukti potong ya teman-teman ya, di bukti potong kan kita namanya juga orang awam kan nggak tahu tuh, mungkin 300 atau 330 yang kita isi tuh Mas. Kan kalau kita tahu ternyata kita dipotongnya 330, ya udah kita isi 330, itu masalah nggak? Gimana Mas? Iya, jadi itu nanti ada masalah sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan ya isian di bukti potong 1721A1, misalnya tadi hitungannya dia seharusnya dia telah dipotong misal 330, ternyata dia seharusnya dipotong cuma 300 seperti itu. Nah, nanti kalau kita perhatikan ya kawan-kawan sekalian, itu di bukti potong 1721A1, di bagian 1721A1 itu di bagian baris ke-21 itu ada PPh terutang ya, PPh 21 terutang. PPh 21 terutang inilah yang seharusnya dia diinput di SPT tahunan. Nah, misalnya berarti kalau tadi dia 330 ya. 330 yang sudah dipotong. Berarti Januari sampai November dia dipotong 330. Ternyata dia seharusnya hitungan tahunannya dia hanya dipotong 300. Nah, berarti nanti yang di poin baris 21 itu akan angkanya 300. Yang seharusnya dipotong 300. Nah, nanti di bagian bawahnya lagi ada poin 23 di baris 23. Nah, itu kata-katanya sebenarnya adalah PPh yang dipotong, PPh 21 yang dipotong selain masa akhir. Selain masa terakhir gitu. Jadi 11 bulan maksudnya gitu. Itu kalau kita perhatikan kata-katanya seperti itu. Nah,
Cuman di bawahnya itu kata-katanya memang ada PPh di baris 23 itu PPh dipotong. Tulisannya PPh dipotong memang dipotongnya. Nah, ini yang menimbulkan salah paham dari wajib pajak, salah paham. Jadi dia ngisinya karena kata-katanya di situ PPh yang dipotong. Padahal kalau kita lihat atasnya lagi sebenarnya itu adalah PPh yang dipotong untuk masa Januari sampai dengan November. Seperti itu. Jadi wajib pajak banyak yang input yaitu tadi yang Januari sampai dengan November. Kalau tadi berarti angkanya yang 330. Nah, 330 ini kalau diinput di SPT tahunan, nah, itu nanti jadi lebih bayar. SPT lebih bayar. SPT lebih bayar. Jadi kita seharusnya ngisi berdasarkan kolom 21 PPh terutama. Nah, berarti kan ada lebih dipotong Mas tadi 30.000. 30.000-nya ini kemana Mas? Kan itu duit hak kita gitu loh. Iya. Itu kita tanya ke siapa nih? Jadi yang di situ memang ada kata-kata lebih dipotong ya. Jadi di PMK 168 itu memang di pasal 21-nya itu memang sudah ditegaskan bahwa terkait kelebihan pembayaran pajak atau kelebihan pemotongan pajak itu akan dikembalikan oleh pemberi kerja. Seperti itu. Oh, jadi dari perusahaan yang akan mengembalikan ke karyawan. Jadi 30.000 bayaran slip gaji bulan Desember itu dibalikin langsung di situ sekalian. Jadi harusnya diselip di situ. Kalau misalnya nggak gitu ya coba ditanyakan ke bagian HRD. Berarti secara kesimpulan SPT-nya tetap nihil, tetapi atas kelebihan pemotongan tuh kita minta atau harusnya diberikan langsung dari perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ada yang terlanjur lapor SPT dengan statusnya lebih bayar kan karena salah pilih kan, bukan salah pilih sih, salah lihat ternyata isinya harusnya di kolom 21 tapi kita isi sesuai di kolom 23 tuh gimana? Apakah kita bisa laporan lagi atau gimana Mas? Iya, kalau kadang kadang wajib pajak juga nggak sadar ya kalau mereka ngisinya salah gitu kan. Nah, jadi biasanya dari kami dari DJP itu biasanya menghimbau. Biasanya kita telepon atau kita surati atau kita WA biasanya untuk mengingatkan terkait dengan kesalahan tersebut. Jadi kita himbau untuk wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Karena kalau misalnya wajib pajak tidak melakukan pembetulan, itu kan kita anggap ada permohonan lebih bayar, permohonan lebih bayar, tapi dia seharusnya tidak lebih bayar. Jadi itu nanti prosesnya akan ke pemeriksaan. Kalau diperiksa, nanti malah akan ke step selanjutnya adalah pemeriksaan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan ya Mas ya terkait jumlahnya, hanya perubahan mekanisme penghitungan tiap bulannya aja mungkin yang berbeda ya. Baik, mungkin ada kawan-kawan pajak yang sedang menonton kita pada sore hari ini, apakah ada pertanyaan? Ada Mas, mau dibacain admin kita bagaimana? Beneran? Boleh dibacain Mas? Pertanyaan apa Mas? Ada pertanyaan nih dari Rahim. Bisa jamin kita nggak bayar di Januari sampai November, tapi bayarnya langsung di Desember. Oke. Bisa ditanggapi. Jadi saya ulang ya. Jadi ada pertanyaan dari siapa tadi namanya Mas? Dari Kurohim. Kita nggak tahu nih pekerjaannya mungkin apa ya? Entah dia karyawan atau pekerjaan bebas, UMKM ya. Nah, tetapi dia bertanya, bisa nggak kita nggak bayar di Januari sampai November, tapi kita langsung bayar di Desember aja gitu. Siapa yang mau jawab? Bisa Mas? Silakan. Boleh Mas ya. Saja silakan. Jadi gini Mas Kurahim ya, tadi kan pertanyaannya bisa nggak sih kalau kita bayar di akhir tahun lah bahasanya gitu ya Mas Kurahim ya, atau di SPT tahunannya ya kalau prosedurnya. Jadi Mas, pertama kita harus tahu dulu tentang skema pemungutan pajak. Nah, karena kita tadi bahas tentang karyawan Mas Kurahim, kalau Mas Kurahim ini seorang karyawan berarti mengikuti ketentuan PPh pasal 21. Artinya apa? Artinya Mas Kurahim sebagai karyawan atau pegawai akan dipotong pajak oleh pemberi kerja atau perusahaan. Karena kalau perusahaannya nggak memotong pajak, justru perusahaan yang akan terkena sanksi atau tagihan dan sebagainya. Jadi
sebagai karyawan atau pegawai kita akan dipotong, dilihat tentu dilihat batasnya ya Mas ya. Iya. Batasnya kan kalau di bawah 5 PTKP ya kira-kira 4.500.000 sebulan. Nah, itu kecil. paling kecil, setengah ke bawah itu tidak dikenakan pajak. Jadi jawabannya sebagai pegawai dan karyawan tidak bisa Mas. Ada pemotongan tiap bulan, nanti baru di akhir tahun kita sesuaikan baik di hitungan Desember dan SPT tahunan Mas Kurang. Jadi seperti itu ya untuk jawabannya. Itu jika profesi Mas Kurang sebagai karyawan ya. Nah, coba kita andai-andai aja ya Mas ya. Kalau misalkan dia UMKM gitu, misalkan seperti kita ketahui kan ada batas ya 500 juta untuk UMKM. Nah, buat UMKM gimana Mas? Samakah? Bisa nggak dia, kan dia belum tahu nih omsetnya berapa misalkan kira-kira. Ya itulah di Desember aja pas dia udah tahu, pas udah berjalan nih selama setahun dia baru tahu kan, oh omsetnya ternyata sekian. Pas udah setahun baru dikurangi 500 juta baru dibayar gitu. Atau harusnya itu tiap bulan Mas? Jadi untuk UMKM itu sebenarnya kewajibannya per bulan. Oh, tetap per bulan. Kewajibannya tetap per bulan. Jadi seharusnya dia setiap bulan itu menghitung peredaran brutonya ya, peredaran omsetnya tiap bulan. Misal bulan Januari 100 juta, Februari, Maret, April, Mei 100 juta. Berarti kan sampai Mei dia sudah 500 juta ya. 500 juta nanti di bulan ke-6 karena dia sudah lebih dari 500 juta, berarti bulan ke-6 mulai dikenakan tarif UMKM yang 0,5%. Nah, ini kewajibannya ini tiap bulan sebenarnya. Jadi bulan Juni ya, tadi 5 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember itu dia udah harus berkewajiban untuk membayar PPh finalnya UMKM. Jadi tetap harus dibayarkan per bulannya. Per bulannya. Andai kata di rapel yang membayar tetap di Desember aja gitu. Kira-kira nih ada sanksinya nggak Mas seharusnya? Itu seharusnya bisa dikenakan sanksi Bisa karena dikenakan dia sanksi. Karena dia kewajiban perpajakannya adalah sebenarnya bulanan. Oh, jadi tetap harus bulanan. Kecuali mungkin wajib pajak yang baru beralih tarif dari tarif UMKM terus dia berubah ke tarif umum. Karena misalnya ternyata omsetnya misalnya sudah di atas 4,8 pada tahun ini, sehingga tahun depannya dia sudah harus berubah menjadi tarif menggunakan tarif umum seperti itu. Nah, itu di tahun pertama dia tidak ada kewajiban untuk mengangsur. Jadi ibaratnya nanti tunggu setahun baru bayar Desembernya seperti itu. Seperti itu. Atau ya tadi misalnya omsetnya udah naik ya, atau misalnya udah habis memang masa UMKM dia. Sudah 7 tahun lewat. Nah, dia tahun pertama ini dia nggak bisa nih iya, dia nggak bisa menentukan angsuran per bulannya berapa karena kan SPT tahunan sebelumnya masih nihil ya. Jadi penghitungan angsuran bulanan itu kan per 12 dari kurang bayar tahun sebelumnya. Nah, dia nggak bisa menentukan, makanya dia pada tahun itu dia nggak bayar bulanannya, nggak ada kewajiban bulanannya. Tapi nanti di akhir tahun ketika laporan SPT tahunan itu akan dirapel. Mungkin ada yang menarik dari disampaikan Mas Imam tadi ya. Tadi kan mungkin ada batas-batas ya Mas ya untuk penggunaan tarif 0,5 itu Mas ya. Iya. Kalau pada saat ini udah ada ini belum pengumuman terkait apa ya kelanjutan ya, mungkin ada teman-teman di sini yang masih menggunakan tarif UMKM kan 0,5%, masih menunggu masih bisa nggak sih digunain gitu. Kalau misalkan dia masih berhak, kira-kira masih boleh pakai 0,5? Sudah ada pengumumannya atau belum Mas? Untuk aturan resminya belum ada ya. Aturan resminya belum ada. Jadi kita juga masih menunggu terkait dengan kebijakan pemerintah ya untuk memperpanjang fasilitas terkait dengan orang pribadi UMKM ini. Nah, dari pihak pajak juga masih menunggu aturan yang biar lebih pasti ya. Berarti masih belum ada arahan langsung ya dari belum ada pusat ya, dari bos. Ada pertanyaan lagi Mas? Enggak, dari Rohim tadi. Baik, ini sangat jelas pemahamannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas kita sampaikan kepada Mas Rohim. Semoga jawaban dari narasumber kita yang hebat ini bisa tercerahkan lah ya, bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan Mas Rohim sendiri dan juga teman-teman kawan pajak yang sedang nonton kita pada sore hari ini. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menyempatkan diri untuk
nonton kita pada sore hari ini sambil nunggu bola mungkin ya Mas ya. Iya benar. Mungkin di sini kita buru-buru nonton bola juga kali ya. Jam berapa Mas? 4:10. Jam 4 ya. Kita ucapkan makasih juga buat narasumber kita, Mas Ima, Mas Adian, dan juga Mas Agung selaku ini kita operator. Sampai jumpa di lain hari. Semoga kita bisa bertemu di suatu saat nanti. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, itu beneran tuh yang nanya apa?